Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi, marilah kita siapkan diri untuk beribadah pada hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Ibadah hari ini yang kita lakukan sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang dilakukan secara daring online. Ibadah hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Jemaat Tuhan, dengan penuh syukur mari kita mulaikan ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 100 ayatnya yang kedua menjadi nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Sungguhkah kita sedang duduk bersama dalam sebuah persekutuan di dalam Tuhan? Atau kita hanya sekedar memuaskan diri sendiri? Mari kita mengaku kegagalan kita untuk memahami anugerah-Nya. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Dan senantiasa bergumul dengan dosa kami.
Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Di ibadah minggu pagi ini kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami datang dengan syukur menyembah Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Karena kami sadar betul ketika kami boleh ada di penyembahan pagi hari ini, itu adalah anugerah berkat dari Tuhan. Berkenan kami yang bersekutu di rumah masing-masing, yang menikmati pelayanan ibadah minggu lewat streaming video ini, diberkati oleh-Mu sehingga firman yang kami baca, beritakan dan renungkan menjadikan kami orang-orang yang setia kepada-Mu. Di situasi COVID sekalipun, kami tetap menjalankan tanggung jawab kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman. Amin. Saudaraku, mari berdiri mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu,
mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita nikmati hari anugerah Allah ini dengan mendengarkan firman-Nya. Untuk kemudian kita jadikan semangat bagi kita untuk lebih giat lagi melakukan tanggung jawab kita lewat peran kita masing-masing, kendati pun kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di minggu pagi ini disampaikan secara sinodal dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 16, dengan tema sinodal dituliskan demikian: setiap generasi berbeda. Saudaraku, kalau kita belajar dari pengalaman sejarah dunia ini, bahkan sejarah kekristenan, maka tampak bagi kita bahwa setiap generasi memang selalu memiliki nuansa yang berbeda dari waktu ke waktu. Bisa kita katakan, saudaraku, ketika zaman Adam dan Hawa di Firdaus, lalu kemudian kita masuk zaman Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Israel umatnya dari perbudakan di Mesir, sampai ketika kita masuk zaman Daud dan seterusnya zaman Yesus, dan sampai zaman kita sekarang,
selalu melahirkan sebuah keadaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Inilah kemudian alasan menjadi kenapa kemudian tema khotbah kita pagi ini dituliskan setiap generasi berbeda. Namun saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah di setiap perbedaan dari generasi ke generasi, oleh karena pertumbuhan ekonomi atau perubahan kekuatan intelektual yang dipengaruhi dengan sistem yang selalu berlaku dalam setiap generasi, apakah kemudian di sana kita pun berkata, iman kita juga berubah? Kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, kita mengatakan tidak. Artinya, walaupun generasi berubah dari waktu ke waktu dengan segala dinamika dan harmonisasi hidupnya, tapi berbicara tentang iman kepada Allah itu tidak berubah. Dari zaman Adam dan Hawa sampai Yesus dan kita sekarang, kita dituntun, digiring, diarahkan hanya satu iman, yaitu kepada Yesus Kristus. Amin. Maksud penyampaian di khotbah ini saudaraku, jangan sampai kemudian oleh perubahan waktu yang ditentukan oleh iklim kehidupan yang mempengaruhi orang-orang yang ada di zaman itu, lalu kemudian kita juga berkata berarti iman kita juga bisa berubah. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Sebab tidak sedikit kemudian orang juga mengalami perubahan secara spiritual ketika konteks kehidupannya berubah. Mereka berpikir bahwa zaman sekarang membenarkan kalau kemudian kita meninggalkan Tuhan. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang demikian. Karena memang dari dulu sampai sekarang Yesus itu tidak berubah. Dia mau ada di zaman apapun, orde lama, orde baru, dia tetap Yesus yang tidak pernah berubah. Jadi jangan pernah kita pahami perubahan yang terjadi juga menggiring kita untuk merubah iman kita kepada Kristus. Ada lagu sekolah minggu yang sangat familiar bagi kita saudaraku. Lagunya begini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ini kenyataan. Jangan kita ubah Yesus hanya karena keadaan kita berubah. Kita tetap fokus kepada Dia. Sistem atau iklim kehidupan boleh berubah, tapi Yesus tetap kita sembah dalam konteks apapun. Di situasi corona sekalipun saat ini, tidak berarti kemudian kita meninggalkan Yesus hanya karena kita mencari sesuatu yang ingin kita penuhi. Karena saat sekarang ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, susah mencari makan dan minum. Lalu kemudian dia menghalalkan segala cara, tidak berkiblat lagi kepada Yesus, tidak mencari Yesus sebagai Allahnya yang bisa membuat dia memenuhi kebutuhannya. Hati-hati saudaraku. Kenapa saya katakan hati-hati? Mari kita belajar dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita lihat Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita mulai pada ayat 6 sampai dengan ayat 9. Bagian pertama saya bacakan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusangannya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua.
dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Tinat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Kita lihat saudaraku, dalam kepemimpinan Yosua, bahkan sesudah itu tua-tua Israel yang memimpin, dikatakan di ayat 6 sampai 9 mereka masih menyembah Allah. Mereka menyadari ketika mereka ada di tanah Kanaan, tempat di mana susu madu melimpah, itu karena Tuhan. Mereka digiring keluar dari Mesir, meninggalkan tempat di mana mereka diperbudak. Mereka pahami itu karena Tuhan, maka mereka tetap menyembah Allah walaupun iklim kehidupan mereka sudah berubah. Generasi yang ada sudah berubah. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama saudaraku. Kenapa? Setelah tua-tua Israel yang mengambil alih tugas dari Yosua, lalu kemudian dipimpin oleh generasi yang baru, ternyata disitulah perubahan iman terjadi kepada umat Allah Israel. Mari kita lihat saudaraku, ayatnya ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Kita lihat saudaraku, ketika generasi baru yang memimpin dan menggiring umat untuk tidak mencari Allah, malah menyembah Baal, dewa. Apa yang mereka alami saudaraku? Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang Tuhan berikan? Tidak. Malah di sini murka Allah nyata atas mereka. Pemberontakan mereka berdampak buruk bagi hidup mereka. Ini, tolong dicatat. Akibat dari membelokkan pengertian Tuhan dalam hidup kita dengan mengandalkan kekuatan intelektual kita, kita mengalami sesuatu yang buruk saudaraku. Jadi jangan sombong, jangan bangga ketika kita mampu membelokkan pengertian Tuhan menurut pengertian kita. Jangan. Ingat, dari awal Tuhan kita sudah berkata, Dia Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Mari kita ingat itu saudaraku, supaya jangan pernah kita hadirkan Allah pembanding di antara Allah yang kita sembah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan dalam catatan sejarah kekristenan saudaraku, bahkan diakui oleh dunia, satu-satunya jalan menuju surga itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 6, di sana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu nabi pun yang berkata begitu saudaraku, dari Adam dan Hawa sampai hari ini. Tidak ada seorang pemimpin bangsa yang besar sekalipun, tidak ada orang yang pintar sekalipun, rasul, imam, siapapun dia, tidak ada yang berkata dia jalan menuju surga, hanya Tuhan Yesus. Mari kita tahu ini supaya kita tidak pernah meninggalkan iman kita kepada Kristus. Apapun yang terjadi di situasi COVID-19 ini pun saudaraku, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Di 1 Korintus 10:13 di sana Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alamilah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bila mana kau dicobai, Tuhan pasti berikan jalan keluar kepadamu. Ini janji Tuhan, saudaraku. Mengapa kita lupa akan kebaikan Allah? Semakin jauh kaki melangkah meninggalkan Tuhan, mengais rezeki, semakin kita kehilangan kebahagiaan. Catat itu. Karena tidak ada sesuatu di luar Tuhan yang menjaminkan kita bahagia. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Ingat, hanya Tuhan Yesus. Karena sekali lagi Tuhan Yesus jalan bagi kita menuju surga. Tidak ada yang lain. Bukankah saudaraku begitu indahnya hidup ini? Mari kita renungkan ini. Begitu indahnya hidup ini. Ketika di dunia, saat kita menapakinya, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan walaupun tidak dalam kelimpahan, tapi kecukupan. Karena kita setia kepada Tuhan. Lalu sesudah kita hidup di dunia, artinya orang bilang kita mati, kita tetap mendapatkan kebahagiaan sempurna, amin, yaitu sorga. Di dunia kita bahagia, di sorga kita bahagia. Karena apa saudaraku? Orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus berkata dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang Alfa Omega, yang mengawal dan mengakhiri. Jangan pernah kita yang mengakhiri. Jangan pernah kita yang meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu care dengan kita. Di situasi apapun. Saudaraku, COVID-19 ini bukan kutukan, bukan hukuman. Tapi ini masa di mana kita berenung membawa arti yang lebih baik dari kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah menyembah Allah atau tidak? Jadi COVID-19 ini adalah sarana koreksi bagi kita. Sarana introspeksi bagi kita. Supaya kembali kita bangun kekuatan spiritualitas kita. Kita tidak sombong di hadapan Allah. Kita tidak meninggalkan Allah. Tapi terus kita berjalan dengan Allah. Ini yang dimaksudkan di dalam bacaan kita hari ini. Belajar dari orang Israel. Ketika mereka menyembah Allah, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi ketika mereka berpaling dari Allah, mereka mengalami kutukan atau hukuman dari Tuhan. Mari, belum terlambat saudaraku untuk membenahi diri kita. Masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemudian kita bisa merenungi diri kita. Kita mau bawa kemana hidup kita. Yang saya mau katakan dalam khotbah ini. Perubahan zaman iklim apapun yang terjadi. Jangan pernah merubah iman kita. Tetap Yesus, Yesus, Yesus. Karena dialah sumber berkat kehidupan dan keselamatan bagi kita. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat imanku
Saudaraku, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita datang di hadapan Allah menaikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menyatakan sukacita kami kepadamu ya Allah, atas perkenanan-Mu yang melayakkan kami menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Berkenan Tuhan, Engkau urapi sekalian kami, agar semua yang sudah kami terima menjadikan kami orang-orang yang semakin berhikmat, berakal budi dan beriman, sehingga dalam menata perjalanan hidup kami orang-orang yang setia kepadamu, kendati pun iklim kehidupan setiap perubahan dari generasi waktu ke waktu berubah, tapi iman kami tidak pernah berubah. Kami tetap mengandalkan Kristus Yesus sebagai Allah kami yang hidup, sehingga dalam semuanya itu kami semakin diberkati oleh-Mu, dan berkat dari-Mu itulah keselamatan bagi kami, karena kami yang diberkati pasti masuk ke dalam kerajaan sorga, yang merupakan cita-cita terakhir bagi kami yang hidup di dunia ini. Karena kami percaya di sorga hanya ada kebahagiaan, sukacita abadi. Oleh karena Tuhan, harapan kami ini Engkau restui, sehingga kami tidak mengharapkan sesuatu yang kosong, tetapi kami mendapatkan semuanya karena Tuhan mencintai dan memberkati kami. Ya Allah, di sorga kami datang bersama dengan jemaat-Mu GPIB Sejahtera Surabaya. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di dalam penata layanan mereka. Semua dalam penyertaan Tuhan kami yakin akan terangkai dinamis, harmonis, sehingga persekutuan umat dalam kepemimpinan hamba-Mu Ibu Pendeta Dona Kastanya akan selalu menjadikan suasana hidup berjemaat kondusif dalam sukacita, saling bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, komunikasi, relasi yang baik satu dengan yang lain, antara KMJ dengan PHMJ, dengan majelis yang ada, dengan pengurus pelkat, komisi, panitia, pegawai kantor, semua unsur pelayan yang terlibat secara langsung maupun tidak, selalu ada dalam kesatuan hati, visi dan misi bersama untuk membawa jemaat GPIB Sejahtera Surabaya ini untuk hidup takut akan Tuhan. Dan dengan demikian seluruh jemaat dari yang paling kecil sampai yang paling tua dalam kemurahan sayang Tuhan juga mampu untuk selalu bersinergi di dalam memberikan dukungan spirit doa, semangat kepada para pelayan yang ada di sini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan baik ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia yang masih menghadapi wabah virus corona. Ya Allah di sorga, Engkau berkati semua pemerintah di bangsa-bangsa ini, khususnya pemerintah bangsa kami Indonesia, agar lewat
kinerja mereka mampu menyelesaikan persoalan corona, membuat suasana kondusif dalam konteks kehidupan dunia maupun bangsa kami Indonesia. Dari pusat sampai pelosok tanah air, khususnya kami yang tinggal di kota Surabaya ya Allah, yang saat ini diklaim sebagai daerah yang memiliki zona merah, di mana begitu banyak masyarakat Surabaya yang terkena virus corona. Ya Tuhan Yesus, kami mohon dalam belas kasihan-Mu Engkau mampukan pemerintah di daerah kami bersinergi dengan bagian-bagian yang terkait di dalamnya, khususnya dengan tim medis, di dalam mereka menyelesaikan persoalan ini sungguh-sungguh. Masyarakat pun memberikan dukungan, memperhatikan segala apa yang ditetapkan pemerintah untuk kemudian kami tetap beraktivitas tapi tetap memperhatikan protokol pemerintah, untuk kemudian kami bisa juga memberikan suasana nyaman aman dalam kehidupan kami bertetangga, berjemaat, berbangsa, bernegara demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati gereja-Mu menjadi tiang doa untuk dunia ini, untuk bangsa kami, bahkan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, agar lewat gereja-Mu yang merupakan wujud hadirnya Tuhan yang nyata di muka bumi ini, pelayanannya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah di sorga. Mari Engkau dengarkan syafaat kami, Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan.
Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis umat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Untuk warta jemaat dapat unduh pada barcode yang terpampang pada layar, maupun dapat dilihat pada WA group pada masing-masing sektor pelayanan. Tuhan memberkati. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima amanat pengutusan. Saudara-saudaraku, ibadah ritual kita akan segera usai, tapi kita akan melanjutkan dalam ibadah aktual, yaitu melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya.